Hayo hayo teman-teman ASN, PNS, ataupun P3K yang sebentar lagi memasuki masa pensiun. Sudah tahu belum selain gaji pokok kira-kira tunjangan apa saja ya yang bisa didapatkan oleh para pensiunan? Penasaran? Kalau begitu, yuk simak videonya hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah di channel Info Dunia ASN. Dan kali ini kita akan membahas ya mengenai apa saja sih tunjangan yang bisa didapatkan oleh para pensiunan. Tentu teman-teman PNS, P3K yang sudah hampir pensiun ya, atau mungkin sudah pensiun, penasaran juga nih kira-kira tunjangan apa saja sih yang bisa didapatkan oleh para pensiunan pada saat mereka sudah pensiun? Apakah hanya gaji pokok saja atau ada tunjangan lain? Nah, biar tidak penasaran lagi, langsung saja yuk kita bahas ya. Ya, jadi pensiunan PNS itu mendapatkan uang pensiun bulanan dari Taspen berupa gaji pokok. Nah, gaji pokok yang diterima pensiunan PNS setiap bulannya disesuaikan dengan golongan terakhir saat menjabat, teman-teman. Ya, jadi di sini PT Taspen ya memastikan bahwasanya gaji pokok pensiunan PNS akan dicairkan tepat sasaran dengan besaran yang telah menjadi haknya, teman-teman. Dan selaku penyalur, PT Taspen telah menjadwalkan bahwa gaji pokok akan dicairkan setiap tanggal 1 di awal bulan. Nah, teman-teman pensiunan, siapa nih yang gaji bulanannya selalu telat alias di atas tanggal 1? Padahal di sini penyalur ya PT Taspen sudah mengatakan bahwasannya dicairkan setiap tanggal 1 loh. Boleh ya tulis di kolom komentar dari daerah mana. Oke. Jadi tentu karena dikatakan bahwasanya gaji pensiunan di bulan Juni dicairkan tanggal 1 Juni, tentu pada bulan depan juga akan dicairkan pada tanggal 1 Juli ya. Nah, yang menjadi pertanyaan buat teman-teman pensiunan nih, kira-kira selain dari gaji pokok, apakah ada tunjangan lain yang bisa didapatkan oleh para pensiunan? Jawabannya tentu ada ya, teman-teman. Nah, untuk para teman-teman PNS ataupun P3K yang hampir memasuki masa pensiun, jawabannya ada ya. Kira-kira tunjangan apa saja? Ya, yang pertama teman-teman, tetap ada yang namanya tunjangan keluarga. Layaknya PNS dan P3K aktif, pensiunan pun mendapatkan tunjangan keluarga ya, yakni tunjangan suami atau istri. Jadi kalau misalkan istri atau suami masih hidup nih ya, alhamdulillah mendapatkan tunjangan suami atau istri sebesar 10% dari gaji pokok ya. Nah, selain dari tunjangan suami atau istri, tentu ada tunjangan anak. Ya, tunjangan anak besarannya adalah 2% setiap anak. Namun ada syarat yang harus dipenuhi atau ada syarat untuk bisa mendapatkan tunjangan anak ini. Apa syaratnya? Tentu anak yang akan menjadi tanggungan adalah belum bekerja ya. Jadi anak tersebut ya belum bekerja, kemudian belum menikah. Jadi kalau misalkan meskipun belum bekerja tetapi sudah menikah, tentu tidak masuk lagi tanggungan, teman-teman, tidak dapat lagi tunjangan anak. Ya, jadi harus belum menikah dan maksimal berusia 25 tahun. Nah, di sini juga harus dipahami meskipun belum berusia 25 tahun, mungkin masih 22 tahun ya, karena normalnya kan selesai S1 itu 22 tahun. Namun sudah mendapatkan pekerjaan, nah tentu tidak memenuhi syarat lagi untuk mendapatkan yang namanya tunjangan anak. Jadi seperti itu teman-teman, syaratnya yang harus dipenuhi bahwasannya seorang anak ini belum bekerja, kemudian belum menikah, dan paling lama atau maksimal usia anak ini adalah 25 tahun. Kalau anaknya sudah 25 tahun ke atas meskipun belum menikah, belum bekerja, tetapi sudah lewat dari 25 tahun, tentu para pensiunan tidak mendapatkan lagi yang namanya tunjangan anak. Jadi seperti itu teman-teman persyaratan utama agar bisa mendapatkan yang namanya tunjangan anak.
Nah, selain dari tunjangan keluarga, apakah masih ada tunjangan lainnya? Ya, tentu ada teman-teman, yakni tunjangan pangan. Tunjangan pangan atau tunjangan beras ini dikonversikan dalam bentuk uang ya, yang mana setiap orang itu mendapatkan 10 kilogram beras yang senilai dengan Rp72.420. Kemudian dikalikan dengan berapa orang yang menjadi tanggungan dari para pensiunan. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi ini hampir sama dengan PNS dan P3K aktif juga. Bedanya adalah untuk para pensiunan tidak ada lagi yang namanya tunjangan fungsional atau tunjangan umum. Ya, kalau PNS dan P3 aktif kan ada namanya tunjangan fungsional ya, atau ada namanya tunjangan umum karena masih aktif bekerja. Sementara untuk pensiunan kan sudah tidak aktif bekerja lagi, dan tentu pun tunjangan fungsional ini sudah dihapuskan. Seperti itu teman-teman. Jadi alhamdulillah tentu para pensiunan ini bisa menikmati masa hari tua dengan mendapatkan gaji pensiunnya setiap bulannya. Dan ini tentu sangat dinanti-nantikan juga oleh para ASN P3K, yang mana diharapkan ke depannya teman-teman P3K bisa mendapatkan jaminan pensiun. Namun dikatakan ya dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 bahwasanya kedepannya para ASN P3K pun akan mendapatkan yang namanya jaminan pensiun, yang mana skema pembayarannya itu dalam bentuk definite contribution. Nah, terkait dengan teknis pemberian jaminan pensiun ini seperti apa, kita nantikan saja PP turunan yang akan membahas mengenai jaminan pensiun para P3K. Jadi kita menantikan rilis dari PP turunan Undang-Undang ASN ini teman-teman, yang akan membahas lebih lengkap, lebih terperinci mengenai jaminan pensiun untuk para P3K. Begitupun dengan nasib honorer ke depannya ya. Insya Allah semoga setelah PP turunan Undang-Undang ASN ini, nasib honorer pada tahun 2025 sudah mendapatkan kejelasan. Karena kita ketahui tahun 2025 tidak ada lagi istilah honorer, tidak ada lagi istilah non ASN, tidak ada lagi pengangkatan non ASN. Jadi insya Allah akan terjawab pada PP turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Oke deh teman-teman, sekiranya informasi ini bermanfaat, jadi jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Eits, tapi kalau masih ada pertanyaan nih, atau ada sesuatu yang masih mengganjal di pikiran teman-teman, atau mungkin saja ada saran nih, kita bahas apa lagi, boleh ya dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.